Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar kita hari ini? Semoga kesehatan, kebaikan, kelancaran, serta kemudahan senantiasa menyertai kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, dan terutama untuk orang-orang yang kita cintai. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, jika sebelum-sebelumnya kita telah membahas tentang karakter building, parenting, dan pentingnya meningkatkan kemampuan diri, pada kesempatan kali ini mohon izin Bang Ragil akan sedikit membahas tentang bagaimana sih membina hati nurani. Nah, jika sudah berbicara tentang hati, artinya adalah sebuah hal yang sangat sensitif, yang dimana dalam balutan hati ini ada ego, ada emosi, ada cinta, ada kasih, dan lain sebagainya. Sehingga kiat-kiat untuk menjadi baik, berbuat baik, bahkan menciptakan suatu hal yang baik itu akan tercipta dari lentera hati ini. Adapun beberapa tips bagaimana sih membina hati nurani. Yang pertama adalah menerapkan pengajaran agama dalam kaitan dengan Sang Pencipta maupun dengan lingkungan masyarakat. Nah, tolak ukurnya adalah bagaimana sih kekuatan iman di hati kita ini. Ketika pondasi atau mungkin tingkat keimanan kita ini baik, insya Allah akan mengontrol diri kita jauh lebih baik. Namun sebaliknya demikian, jika kurangnya ada pendekatan secara agama, otomatis dalam hati ini yang lahir atau yang ada adalah iri, dengki, kikir, bahkan bisa jadi sangat mudah untuk mencela segala sesuatu yang mungkin terbesit di depan mata kita, baik itu sepintas ataupun berkelanjutan. Kita sering mengenal bahwasannya jika kita melakukan orang dengan baik, niscaya kita akan diperlakukan baik oleh orang. Bahkan kita mengenali hormatilah orang lain agar kita dihormati orang lain. Nah, dalam pembahasan tentang hati nurani ini, kita akan lebih dalam membahas tentang itu, di mana kita melakukan kebaikan pada seseorang, tapi kita tidak pernah berharap untuk dibaikin orang, atau mungkin dapat kebaikan, atau mungkin dapat timbal balik baik dari orang lain. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, adapun tip yang kedua yakni menerapkan tradisi yang baik bagi perkembangan moral manusia. Nah, kita sering mendengarkan kata-kata pepatah ya, di mana kita berpijak, disitulah kita akan menapak. Nah, jika Anda orang yang dari keluarga mungkin nih Jawen misalnya, atau mungkin dari suku Barat atau suku Timur dan lain-lain, ya tinggal kita bagaimana menempatkan diri di tempat yang baru. Kita harus tahu norma-norma budaya, norma-norma sosial, adat istiadat yang dibangun di daerah tersebut. Bukan berarti kita menggunakan budaya kita yang lama untuk menjajaki dunia baru atau mungkin lingkungan baru. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita yang harus beradaptasi ke lingkungan baru tersebut. Bukan lingkungan yang baru akan beradaptasi pada diri kita. Karena apa? Ya, kita pendatang. Kita orang yang baru masuk dalam sebuah kalangan. Artinya tradisi-tradisi budaya demi budaya perlu disesuaikan, baik itu di lingkungan keluarga, baik itu di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan dunia kerja. Adapun tips selanjutnya yakni melakukan pembelajaran etis melalui para pakar ataupun buku-buku pengajaran etika. Kita tidak usah bingung dan kita tidak kesulitan lagi.
semakin dunia ini digital, semakin era-era ini era kemajuan, kita sangat mudah mengakses, kita sangat mudah mempelajari, bahkan mendapatkan ilmu-ilmu baru tanpa repot seperti masa-masa yang kelam. Karena apa? Banyak media yang fasilitasi, yang menyediakan, bahkan ada di sekitar kita. Jika kita masih belum mengetahui, artinya kita sendiri yang tidak ingin untuk mencari tahu. Kita sendiri yang tidak membangun mindset kita untuk jauh lebih baik. Nah, tentunya dengan mempelajari etis, dengan membaca dan menyimak buku-buku pembelajaran tentang etika, perlahan tapi pasti kita akan sedikit bisa menerapkan hal yang pernah tertuang dalam pengajaran tersebut. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai catatan, kedepankan hati nurani kita sebelum lahirnya ego dan emosional. Baiklah, kita pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.